Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ayat. Yang terhormat, yang saya hormati Al-Mukarramun Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, Hadratul Mukarramun, para alim ulama, guru-guru kita, dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang dengan hidayah taufiknya kita menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala, yang di pagi hari penuh barokah ini kita menyongsong keridhaan, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga langkah kita dari rumah menuju masjid ini, duduknya kita di masjid ini adalah menjadi bagian takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Masjid Al-Jihad ini menjadi saksi bagi seluruh jamaah yang duduk di masjid dengan takarrub kepada Allah, bahwa di yaumul kiamah nanti inilah hamba-hamba Allah yang istiqomah menuju mardhatillah. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Ahad ini adalah kita berada di bulan Rabiul Awal, tanggal 20, ya insyaallah 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Yang setiap kita paham betul bahwa di bulan Rabiul Awal para ulama sirah menegaskan bahwa kelahiran Rasulullah SAW. Memang ada terjadi perbedaan tentang pertanggalannya, tetapi bulannya sepakat bahwa bulan Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita secara umum di Indonesia adalah 12 Rabiul Awal. Tetapi kalau kita lihat dalam Ar-Rahiqim Maktum, itu adalah hari Senin tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi, itu adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa kelahiran beliau adalah pada hari Senin. Rasul bersabda dalam hadisnya ketika ditanya tentang puasa Senin, beliau menjawab dengan kalimat yauma wulidtu fihi wa yauma fihi unzilal Qur'an. Karena pada hari Senin itu adalah Rasulullah dilahirkan dan diturunkan pertama kali Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang membaca tentang syu'bul iman atau cabang-cabang iman. Ini adalah karena kita mengimani Rasulullah SAW, karena kita meneladani Rasulullah SAW, karena kita menjunjung tinggi syariat beliau. Kenapa kita senantiasa berusaha demikian? Karena tidak ada jalan kemuliaan kita di akhirat kelak kecuali kita ittiba terhadap Rasulullah SAW. Orang sebaik apapun menurut ukuran manusia di dunia saat ini,
Sehebat apapun manusia menurut ukuran manusia di dunia saat ini, tidak akan punya nilai, tidak akan punya kebaikan sedikit pun di akhirat kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, kalau tidak mengimani mengikuti Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham betul insyaallah taala bahwa apa yang sedang kita perjuangkan ini adalah dalam rangka menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah pada pagi ini kita melanjutkan subul iman, dan subul iman kita yang saat ini akan kita baca adalah yang ke-39, yaitu wasyubbatul tasi'atu wassalasun al-ikhtiraju anil malil haram karriba wa nahwi. Dalam buku ini disebutkan bahwa subul iman yang ke-39 adalah berhati-hati, yakni menghindari dari harta haram. Nah, mu'alif di sini menyebutkan dengan secara tegas karriba wa nahwi, seperti riba dan juga semacamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini bahasan riba ini sudah sangat sering dibahas ya. Tetapi buku ini demikian, mencontohkannya adalah penulis buku ini, yaitu contohnya riba dan juga semacamnya riba. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan para sahabat sangat berhati-hati dalam kaitan dengan harta, ya, karena harta tersebut adalah akan membawa kepada kemuliaan kepada si empunyanya ketika harta itu bersumber dari yang halal dan dipergunakan kepada yang halal. Sebaliknya, harta akan membinasakan, merugikan kepada si empunyanya ketika harta itu adalah diraih dengan cara yang tidak halal. Maka jelas walaupun penggunaannya pada yang halal itu tidak akan pernah berarti kepada kemuliaan kalau sumbernya dari yang haram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam buku Subul Iman ini disebutkan kita senantiasa punya kewajiban untuk senantiasa bekerja meraih rezeki yang halal. Kewajiban meraih rezeki yang halal itu adalah hukumnya wajib bagi setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya adalah tidak benar ataupun bahkan sangat salah ketika seseorang bersifat malas. Maka dalam buku ini orang senantiasa yang tidak mau bekerja karena alasan satu, jika tidak bekerja karena malas, maka sehingga membuat harus meminta-minta dan mengemis, ini hukumnya adalah haram. Kalau malas bekerja sehingga dia menjadi mengemis, ya Allah. Kemudian seandainya orang yang senantiasa sibuk dengan ketakwaan sehingga dia membuatnya harus tamak terhadap harta orang lain dan akan makan dari hasil menjual agamanya, ini juga haram. Seumpama kalau tadi dia malas, tidak mau bekerja, sehingga karena tidak mau bekerja akhirnya dia minta-minta, itu juga haram. Kan meminta-minta itu boleh dalam kategori tertentu. Tapi kalau orang senantiasa meminta-minta karena malas bekerja, ini menjadi alasan berbagai macam kamuflase dan sebagainya, ini tidak dibenarkan. Yang kedua, seandainya orang adalah sibuk beribadah kepada Allah sehingga hidupnya tidak sempat bekerja, ya, dan dia berharap tamak betul dengan harta yang dimiliki orang lain, dan senantiasa dia mengatasnamakan agama kemudian untuk mencari penghidupannya dalam arti menjual agamanya, ini pun tidak boleh, ini pun adalah haram. Yang ketiga, jangan Allah, karena takut seseorang tidak memiliki kemewahan dan segala halnya, kemudian dia akhirnya mencuri, ini juga haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
kaum muslimin adalah senantiasa berkewajiban untuk meraih penghasilan seukuran minimal adalah mencukupi untuk kebutuhan dirinya sendiri. Kalau masih sendiri, ini wajib hukumnya, menafkahi diri itu wajib. Ketika dia sudah berkeluarga, maka dia punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Tidak boleh senantiasa berpangku tangan untuk berharap belas kasih orang lain. Maka kenapa Rasulullah dalam hadis disebutkan bahwa sebaik-baik mencari nafkah adalah seperti Nabi Daud alaihissalam. Karena beliau adalah makan dari hasil karya tangannya beliau sendiri. Itu Nabi Daud alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kemudian kategori sunnah adalah yaitu penghasilan yang lebih dari penghasilan yang wajib. Itu sunnah. Seperti untuk senantiasa mampu berbuat lebih dalam kehidupan, itu kategorinya sunnah untuk mencari penghasilan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu, kembali ke tadi dalam buku ini bahwa yang senantiasa berhati-hati dari harta haram itu adalah, contohnya dalam buku ini adalah riba dan juga semisal riba. Jamaah Allah, insyaallah kajian riba ini sudah dibahas oleh guru-guru kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta dikategorikan haram yaitu setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat, itu haram. Dan insyaallah kategori harta haram jamaah sudah mampu banget ya. Karena jamaah yang mulia di sini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat hati-hati. Kan tidak berarti sholat kita, ibadah kita, takarub kita kalau ada harta haram dalam diri kita ya. Dan memang diantara para ulama menyatakan diantara beratnya seseorang datang ke masjid adalah karena ada harta haram dalam tubuh. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ini kaitan dengan riba ya. Mohon maaf, riba adalah artinya bertambah atau menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar, seperti tukar menukar emas, yang satu dilebihkan, itu ke gandum, sahir, kurma dan juga garam, itu melebihkan, maka itu kategori kepada riba. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dalam sabda Rasul disebutkan ar-riba isnani wasabuna baban adnaha mislu ityani rajuli ummahu. Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Imam At-Tabrani, bahwa riba ini ada 72 pintu. Ini 72 pintu, sebanyak itu jamaah Allah ya. Adnaha yang paling rendah dosanya itu adalah mislu ityani rajuli ummahu, seperti seseorang yang menjinahi ibu kandungnya. Auzubillah. Itu dosa riba yang terkecil. Bagaimana dengan dosa riba yang paling besar? Rasul menyebutkan ada 72 pintu ya, 72 tingkatan, dan paling rendah itu adalah seperti seseorang yang menjinahi ibu kandungnya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dalam hadis Imam Muslim Rasul bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilah riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawatun. Rasulullah SAW melaknat ya pemakan riba, kemudian wa mukilahu yang senantiasa menjadi wakilnya, delegasinya, wa katibahu pencatatnya, wa syahidaihi yang menjadi saksinya, wa qala hum sawa, semuanya sama. Ngeri jauh Allah ya. Yang saat ini banyak terjadi di masyarakat apa? Bangke. Apa bangke?
bank keliling gitu ya, bank keliling gitu. Bank keliling itu disebutnya bangke. Nah bangke itu apa? Ya. Bangke itu kan ngeri Pak ya. Bangke itu adalah kategorinya ya bangke gitu. Ternyata itu singkatan bank keliling ya. Saya baru tahu oh bangke gitu. Apa itu bangke? Bank keliling ya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau di daerah Pasundan bukan bank keliling Pak namanya, bank emok ya. Bank emok kenapa bank emok? Karena yang datang ke situ adalah rata-rata emak-emak mendatangi mama. Jadi dari rumah ke rumah itu datang Pak menawarkan gitu ya. Kemudian nanti akan kumpul beberapa emak-emak. Itu maka karena mereka posisi duduknya emok kan mama maka sebutnya bank emok. Nah kalau di Bekasi itu terkenalnya dengan sebutan bank keliling. Kalau di Tasik itu adalah sebutannya bank emok. Dan ini menjamur luar biasa. Ya, menjamur luar biasa. Kenapa? Karena mereka didatangi Pak. Didatangi, di kampung-kampung didatangi. Dan penagihan itu tergantung mau per tiap hari, pekanan atau bulanan. Dan banyak kategorinya. Ketika sudah terlilit, maka mereka itu bisa menjual yang dimiliki tanahnya, sawahnya, hanya karena untuk itu. Ini astagfirullahaladzim jamaah ya. Kenapa demikian? Karena hidup yang konsumtif itu Pak, yang hedonis. Seperti gini, tetangganya punya HP tipe baru, ini tetangga lain ini panas nih. Karena itu alasannya, karena itu saja. Bukan untuk hal yang senantiasa untuk modal usaha gitu atau untuk pengembangan bagaimana supaya lebih maju, bukan. Hanya kepada yang sifatnya itu hedonis. Jangan kalau inilah kehidupan yang saat ini sangat mengerikan sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena betapa beratnya kaitan dengan riba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang begitu banyak tentang pembahasan riba, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ini, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Nauzubillah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW itu di akhirat kelak itu pemakan riba ini nauzubillah tadi, dia akan berenang dalam sungai darah. Nauzubillah. Ketika dia berenang ke tepian, maka akan dilemparkan batu ke mulutnya sehingga dia akan tenggelam dan kembali ke tanah. Akan terus seperti itu. Ini pemakan riba. Nauzubillah. Maka di akhirat kelak adalah orang-orang pemakan riba ini tidak akan bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kemasukan syaitan. Kemudian jamaah Allah yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama seperti riba, padahal Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi jangan sampai ada kalimat umpama di mohon jamaah Allah kadang-kadang begini, bunga bank konvensional dengan bunga bank syariah sama aja kayak gitu. Itu jangan kan sering kalimat gitu. Nah berarti mohon maaf jamaah Allah, apa bedanya dengan orang yang menyatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli? Padahal berbeda jamaah Allah ya. Kalau riba itu kan meminjam uang dengan meminta kelebihan dari pinjaman tadi. Kalau jual beli kan ada barang. Kalau jual beli dalam bentuk barang halal. Yang penting antara dinikum, kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridho. Jamaah yang mulia, contoh ini kan di sini banyak pengusaha ya, pengusaha kendaraan ataupun rumah properti.
beli properti umpama 150 juta, kemudian diperbaiki sekian ya, kemudian dijual 300 juta, padahal perbaikannya cuma 30 juta seumpama. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu menjual barang. Jamaah Allah. Jadi berbeda banget dengan riba. Kalau riba itu kan dalam bentuk uang. Kalau dalam jual beli kan ada barangnya. Insya Allah ini kaitan dengan jual beli sudah sangat agung jamaah Allah. Karena jamaah yang mulia adalah senantiasa selalu kita bertransaksi. Jamaah Allah, barang siapa mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu itu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Seumpama ini masa lalu dan kemudian mendapat mauidhah peringatan dan dia berhenti, urusannya itu hanya berserah kepada Allah. Yang sudah adalah sudah gitu. Yang terpenting dari hari ini ke depan. Itu jawab Allah. Ini ketentuan Allah SWT dari surah Al-Baqarah 275. Barang siapa mengulangi, nah waman ada siapa yang mengulangi kembali kepada riba, maka mereka itulah penghuni neraka kekal di dalamnya. Mengulangi. Jadi kalau sudah dalam ayat ini adalah siapa orang yang senantiasa telah melakukan faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa orang yang datang kepadanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala lalu berhenti dari riba itu, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah masa lalu ya masalah wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah. Jangan bertaubat. Ini yang sudah jamaah Allah. Wa man ada, siapa orang yang kembali lagi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Inilah karunia Allah SWT kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa pernah ya, dan insyaallah jamaah jihad adalah hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada yang berbicara ya. Di ayat yang berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Kategorinya orang yang masih mempertahankan itu adalah nauzubillah disebut sebagai kalimat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat yang ke-278 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Jadi seumpama ini masih ada transaksi riba, lalu bagaimana? Tinggalkan sisanya. Ya, lalu apa yang akan kita ambil? Yang kita ambil adalah pokok dari uang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka ini yang paling berat di ayat 279. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak melaksanakan, artinya tidak berhenti dari riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Auzubillah ya ini. Wa in tubtum, dan jika bertaubat dari riba itu, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu adalah pokok hartamu. Jadi pokok hartanya saja yang diambil. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Ayat yang ke-280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Jadi jamaah Allah, ini kaitan dengan hutang piutang. Kalau jamaah meminjamkan uang kepada saudaranya, kepada tetangganya, ternyata yang meminjam uang ini adalah dalam kesulitan,
dalam ketentuan Al-Quran ini adalah maka berilah tenggang waktu sampai dia memiliki kelapangan. Jadi ketika ada pinjam meminjam uang jamaah Allah kan harus ada yang tulis itu ya, Al-Baqarah 282 itu dicatat sampai kapan waktunya. Seumpama minjem di bulan Oktober nih ya, kemudian ditanya sama orang yang meminjamkan uang, maaf Bapak, ini uang yang dipinjam Bapak tuh kira-kira kapan kembalinya? Begitu Pak. Harus ditanya, umpama insya Allah Pak 3 bulan dari Oktober ini kami lunasi, berarti Oktober, November, Desember, nah Januari itu dilunasi. Ya, demikian ya Allah. Ketika bulan Januari sudah mendekati sesuai tanggal yang perjanjian, maka yang meminjam ini sebaiknya datang kepada yang dipinjami uangnya. Ya, seumpama dalam kesulitan, mohon maaf Bapak, ini sesuai dengan perjanjian kita, ternyata qadarullah usaha dalam kondisi susah. Nah, ketika itu maka baiklah kalau begitu tidak apa-apa. Kemudian ditetapkan kembali perjanjiannya. Kalau begitu kira-kira kapan? Itu Pak. Ya umpama insya Allah ini lagi merintis, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan insya Allah 6 bulan dari hari ini. Diperbaharui lagi Pak, akadnya diperbaharui lagi. Nah, ternyata qadarullah Ta'ala ini tambah susah umpama. Maka di ayat ini 280 tegaskan wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu mensedekahkan, berarti apa? Mengikhlaskan, itu yang terbaik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ya, ini orang yang berutang ini sudah betul tanggung jawab gitu Pak. Sudah datang ke rumah, kemudian sudah minta maaf atas keterlambatan dan senantiasa belum bisa membayar hutang yang sesuai dengan akadnya. Ternyata diperhatikan, dilihat ke rumahnya, oh betul di dalam kondisi kesusahan. Apa yang terbaik? Sedekahkan. Sedekahkan berarti tidak menjadi hutang, ikhlaskan. Udah Pak, kalau demikian sudah saya ikhlaskan, sudah saya sedekahkan, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan pahala. Subhanallah Pak. Ini yang sangat luar biasa ya, jamaah Allah. Ini yang sangat luar biasa. Sama seperti pada saat Rasulullah perang, salah satu perang Pak, di masa Rasulullah itu kemudian Rasulullah bertanya kepada seorang sahabatnya. Ternyata pertanyaannya begini, apakah kamu menikahi gadis atau janda? Kata Rasul begitu. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku menikahi janda. Kenapa? Karena ayahku meninggalkan anak adik-adikku yang banyak. Aku ingin anak ayahku ini adalah diasuh, dirawat oleh orang yang sudah mengerti. Kemudian Rasulullah, apakah untamu ini akan dijual? Iya ya Rasulullah. Karena dia tetap tahu gitu ya, agak berat gitu Pak membiayai adik-adiknya. Maka kemudian Rasulullah itu setelah sampai ke Madinah, orang ini sahabat ini datang ke Rasulullah dan membeli, dan Rasulullah membeli untanya. Nah setelah dibeli untanya sesuai dengan harganya, Rasul lebihkan. Akhirnya beliau pulang, dipanggil lagi. Setelah dipanggil apa Rasulullah? Bawa kembali untamu untukmu. Jadi Rasulullah kenapa membeli untanya? Dalam rangka menjaga kehormatan orang itu Pak. Tidak langsung dibeli gitu Pak. Ya, sini untamu saya beli. Siapa orang yang akan menghalangi ketika Rasul menawarnya? Pasti diberikan Pak, dijual. Dan Rasulullah membelinya, kemudian setelah membelinya dilebihkan harganya dari keumuman. Setelah dia mau kembali, dipanggil lagi, bawa lagi untamu ini untukmu. Ini adalah betapa perhatian Rasul kepada sahabat yang senantiasa dalam kesulitan. Nah yang saat ini mungkin dibutuhkan oleh kita jamaah yang mulia ini, alhamdulillah siswa sangat luar biasa. Bagaimana jamaah yang mulia ini kita mungkin merintis, insya Allah ini sudah ada di sini, yaitu dengan wakaf tunai yang kita jadikan sebagai qardul hasan. Qardul hasan itu apa? Ya,
sekarang muncul istilah fardul hasan, yaitu orang mewakafkan uangnya kemudian untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Ini akan senantiasa membangun kejamaahan, akan mengokohkan kejamaahan. Ini karena bagi hamba-hamba Allah kan jamaah yang mulia, mohon maaf, kan keadaan ekonomi itu beda-beda. Nah, bagi hamba Allah yang tingkat ekonominya berada di atas itu kan, perhatikan jamaah kita yang lain. Ya, wakafkan hartanya untuk fardul hasan. Ya, sehingga nanti ada diatur, diurus, diperhatikan, dibimbing orang yang pinjam uang itu. Pertama dibimbing bagaimana di mana usahanya, yang kedua dibimbing keimanan ketakwaannya sehingga menjadi kokoh dalam ketakwaan kepada Allah SWT. Di Depok itu Pak ada yang namanya Bank Infak. Bank Infak ini adalah siapapun boleh meminjam, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah kejamaahan selama ini di masjid. Gitu Pak. Jadi prioritasnya ke sana. Maka otomatis orang-orang yang ingin mendapatkan itu kan dia menjadi pada ke masjid gitu. Walaupun awal ke masjid itu adalah karena tujuan mendapatkan bantuan. Tapi karena terus-menerus dibimbing, dibina kajiannya, keimanannya, kesolehannya, subhanallah Pak, ekonomi yang maju, ketaatannya semakin bertambah. Ini kan kepedulian. Kalau Rasulullah SAW memperhatikan sahabatnya sampai sedetil itu, ya Allah, dan kemudian Rasul ingin membantu, tapi tidak langsung memberi. Bagaimana caranya? Dibeli saja untanya, tapi kemudian dikembalikan kepada beliau. Demikian pula jemaah yang mulia, ini adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasul yang benar dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita punya kepedulian yang sangat luar biasa kepada sesama saudara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, karena ternyata kalau jemaah senantiasa keliling ke warung-warung kecil, coba ngobrol Pak, itu banyak yang senantiasa gulung tikar karena habis oleh bangkai tadi, bang keliling. Itu sampai jangankan warung berjalan, justru tanah yang dia miliki pun bisa jadi dijual. Dan ini jamaah Allah, kan kita harus senantiasa bersama-sama. Ya, kembali ke ayat ini Al-Baqarah 280. Kalau orang yang meminjam uang ternyata dia punya kesulitan, kasih tangguh. Udah silakan nggak apa-apa, kapan saja kalau memang ada. Ternyata dia datang lagi dalam kondisi kesulitan luar biasa. Yang terbaik adalah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu menyodakohkannya, merelakan, mengikhlaskannya, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, inilah ketentuan diantaranya yang Allah firmankan kepada kita tentang kaitan dengan bagaimana kita saling membela, saling menolong, saling membantu sesama kaum muslimin. Jemaah rahimahullah, itu adalah kaitan dengan riba. Insya Allah jemaah al-jihad hamba Allah yang sangat luar biasa, senantiasa kita menghindari itu semua. Kemudian jemaah rahimahullah, yang kedua adalah harta haram itu adalah dalam kategori secara zalim. Kalau tadi riba, yang pertama kategori harta haram itu, yang kedua harta haram itu karena zalim, artinya didapatkan dengan cara zalim. Mana di antara contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nauzubillah. Ini yang kategori harta zalim itu adalah harta melalui dengan kezaliman itu memakan harta anak yatim. Jamaah Allah, mana contohnya itu kenapa si harta anak yatim? Ya, contoh ini jamaah Allah. Seumpama ada seseorang yang wafat, ya kemudian dia meninggalkan anak dan keluarga atau istrinya dan anaknya. Nah,
harta itu kan hak istri hanya 1/8 kalau ada anak, betul ya? Dalam kajian faraid, ketika suami wafat, maka harta ketika suami meninggalkan anak dan istri, hak istri hanya 1/8, sedangkan hak anaknya berarti 7/8. Kalau harta peninggalan suami ini tidak langsung saat itu dibagi untuk hak anaknya sekian, hak istri sekian, langsung dikelola oleh istrinya semaunya beliau, itu bisa kategori kepada memakan harta anak yatim secara zalim. Jamaah Allah, ini hati-hati banget ya. Kenapa? Karena ini kan haknya nih, hak anak yatim ya. Apalagi seumpama jamaah Allah, seumpama ini anaknya yatim piatu, dikelola, diasuh, dirawat oleh saudara kerabatnya. Kemudian hartanya dikelola oleh kerabatnya ini, dan senantiasa belum jelas mana hak anak-anak, belum ditentukan bagi warisnya. Lalu dia kelola saja, bisa jadi itu kepada makan harta anak yatim. Maka dalam surah An-Nisa itu kan senantiasa tidak boleh menyerahkan harta kepada anak sampai anak itu adalah mampu mengelola harta. Bahkan harus diuji dulu, sudah mampu belum ini anak ini mengelola harta. Ini kaitan jauh. Termasuk mungkin kategori zulman terhadap harta anak yatim seperti, mohon maaf ya Allah, contoh gini. Umpama kita mengadakan santunan. Santunan judulnya santunan anak yatim. Ya, judulnya di situ ketika kita mencari donatur, judulnya santunan untuk anak yatim umpama. Titik langsung anak yatim. Nah, begitu saat pelaksanaan santunan, di situ anak yatim diundang, diberikan juga duafa. Zalim tidak? Zalim tidak? Judulnya apa tadi? Santunan anak yatim. Tapi saat pembagian rezeki tadi, justru di situ ada orang duafa. Berarti kita, mohon kesembuhan kita, berarti panitia tersebut telah menzolimi hak anak yatim. Kenapa? Tadi judulnya aja untuk anak yatim. Nah, kenapa ada duafa? Kecuali kalimatnya santunan yatim dan duafa, jelas. Kan akadnya ini, kan akadnya jamaah Allah. Atau senantiasa kita mengadakan santunan terhadap anak yatim dan duafa seumpama, kemudian mengambil biaya spanduk dari situ, mengambil biaya transport ustadznya umpama dari situ, mengambil untuk snack dari situ. Ini bisa kategori kepada zalim. Mestinya jamaah Allah untuk spanduk seumpama, karena anak yatim tidak perlu spanduk. Ya, jamaah Allah, mestinya untuk kos lain itu dari yang lain. Itu jamaah Allah. Kenapa? Karena kalau akadnya kepada jamaah santunan anak yatim, tapi di situ adalah disertakan orang yang duafa, berarti kita menzalimi hak anak yatim. Kecuali tadi santunan yatim dan duafa, itu jamaah Allah. Maka jelas berarti yang punya hak adalah anak yatim dan juga duafa. Ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT, termasuk kategori makan harta yang secara zalim, yaitu harta anak yatim. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, yang berikutnya adalah termasuk dalam kategori harta yang haram dari zalim itu adalah suap, bukan nyuap makan Pak, ya, riswah. Maka di negara kita itu luar biasa Pak, ada lembaga anti riswah. KPK, ya. Kan KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, bahasa kita kan korupsi Pak. Kalau bahasa hadis itu kan ar-rasywa murtasyid, ya, itu orang yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya di neraka. Riswah Pak. Maka anti riswah, KPK itu anti riswah. Jadi lembaga anti sogok. Tapi ada yang kena sogok Pak. Ya, ini asal berulang. Bahkan kemarin-kemarin itu sama Jaksa Agung ya Pak. Masya Allah, kena juga. Tapi memang Indonesia itu
ada lembaga anti riswah, tapi riswah semakin luar biasa. Ada lembaga apa itu anti narkoba apa namanya? BNN ya, tapi justru semakin banyak. Bahkan Kapolda Jatim ya, yang baru kena juga, astagfirullahaladzim, ini ngeri banget ya. 2 kilo. Jadi harta didapat secara zolim itu adalah itu sogok. Kenapa sogoknya? Karena sogok menyogok itu merubah dari keputusan. Ini jamaah Allah. Maka hati-hati banget ini. Kategori harta didapat secara zolim adalah hasil sogok menyogok. Di zaman Rasulullah SAW, jamaah Allah, ada seorang sahabat Rasul yang ditugasi Rasulullah SAW untuk mengelola zakat. Mengelola zakat Pak, ke suatu wilayah. Begitu dia pulang dari zakat ini, dia bilang gini, ya Rasulullah, ini untukmu zakat, ini untukku. Rasul langsung naik ke mimbar menegaskan ada orang yang senantiasa ditugasi untuk mengelola zakat. Dia begitu pulang berkata, ini untukmu, ini untukku. Apakah ketika dia diam di rumahnya, dia akan mendapatkan hadiah itu? Ketika diam di rumah ibunya, bapaknya, apakah hadiah akan datang kepada dirinya? Maka ketentuannya, orang yang senantiasa mengambil uang atau harta melebihi dari gaji yang sudah ditetapkan, itu kategorinya adalah gulul. Yang kemarin sudah kita bahas. Ya, kategorinya adalah kepada sogok. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, harta haram itu kategorinya dari goror atau dari tipuan, ya. Bisa kategori seperti jual beli yang ada tipuan, atau juga bisa kategori seperti goror itu judi. Ya, judi Jawa Pola. Dan saat ini katanya judi online itu luar biasa. Ya, judi online luar biasa Pak. Ini kasus di kampung saya Pak, kasus di Tasik itu banyak yang orang yang terjerat pinjol Pak, pinjaman online yang bunganya itu hitungannya per hari. Ini bulan ini harus bayar, dia nggak bayar, itu hitungannya per hari, terus nambahnya, sehingga kasusnya jamaah Allah banyak di kampung. Mohon maaf ini anak-anaknya di kampung juga karena lewat HP itu. Orang tua sampai menjual tanahnya, menjual sawah dan kebunnya karena itu. Ini nauzubillah di zaman ini saat ini. Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Insya Allah jamaah yang Allah yang lebih baik ini, yang sangat hati-hati. Itulah kategorinya adalah harta haram itu dari 3 kategori. 1 riba, yang kedua didapat secara zolim, yang ketiga didapat secara goror. Nah jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana bertaubat dari harta haram? Ya, insya Allah kan di sini jamaah aja hamba Allah yang bersih dari harta haram ini. Tapi seandainya jamaah Allah, bagaimana bertaubat dari harta haram? Yang pertama jamaah Allah adalah bertaubat dari muamalah yang senantiasa tanpa ridho, ya, dan pemiliknya yang sah, ya, diketahui. Maka ini umpama kita bermuamalah tapi pemiliknya tidak ridho, secara paksa itu Pak, dan sebagainya. Maka yang pertama adalah dengan cara mengembalikan uang atau harta, kembalikan uang harta. Yang kedua seumpama korupsi, ya, korupsi, maka mengembalikan uang hasil korupsi, dikembalikan. Berapa dia korupsi, ya kembalikan hartanya. Itu bentuk taubatnya Pak. Kemudian jika jual beli ada tipuan, maka mengembalikan kelebihan dari tipuan tadi. Itu jawabannya yang pertama. Yang kedua jawab harta haram, ya, dari muamalah yang tanpa ridho dan tidak diketahui pemiliknya. Kalau tadi muamalah secara tidak ridho, pemiliknya diketahui gitu Pak.
maka dikembalikan barang itu, harta itu kepada pemiliknya. Yang kedua, jawab Allah, harta haram dari muamalah yang tanpa ridho sedangkan pemiliknya tidak diketahui. Bagaimana caranya yang demikian? Yang pertama, disedekahkan kepada fakir miskin dengan diniatkan atas nama si pemilik. Itu jawab Allah. Umpama di muamalah, ya, kemudian ada tipu menipu, tapi tidak kita ketahui lagi pemiliknya ini yang dalam tadi kategori muamalahnya, maka untuk taubatnya sodakohkan atas nama si pemilik tadi. Itu jawab Allah. Kemudian yang kedua, bisa juga dibangun untuk kemaslahatan umat. Contoh, jamaah Allah, contoh nih, ada kasus kemarin itu ini. Seorang hamba Allah SWT bekerja di sebuah perusahaan, Pak. Kemudian beliau mendapatkan dari BPJS Tenaga Kerja itu, ya. Ternyata dihitung-hitung, ternyata dari uang yang dia tabungkan dari kerja itu adalah sekian. Loh, ini lebihnya dari mana? Hampir 50-50 gitu, Pak. Besarnya itu hampir 50-50 karena perusahaan besar banget. Ternyata itu uang yang disimpan dari bulanan tadi itu dikembangkan dalam berbagai hal, termasuk dalam riba, dalam segala macam. Maka beliau bertanya, bagaimana ini uang lebihnya dari yang kita tabungkan? Ya, maka solusinya jemaah Allah tadi adalah disedekahkan kepada fakir miskin atas nama itu. Kan ini uangnya tidak jelas, kalau ini uang tidak jelas itu, disebutnya uang bengkok gitu. Atau dibuatkan untuk dibangun untuk kemaslahatan, tapi bukan masjid, kan? Seperti umpama jalan, jembatan, gitu Pak, ya, itu untuk kemaslahatan. Maka jamaah Allah, contoh, jamaah umpama menyimpan uang di bank konvensional, ya, kemudian ternyata bunganya sekian atau sekian, apakah jangan diambil bunganya? Ambil saja Pak, berikan kepada fakir miskin, gitu. Atau dibangun untuk sarana umat, tapi jangan untuk masjid. Itu jamaah Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ya, bagaimana yang ketiga ini? Bertaubat dari muamalah saling ridho tapi melanggar syariat. Ya, contoh kayak tadi riba, ya, kan riba itu saling ridho, Pak. Kemudian judi saling ridho, ya, sogok menyogok saling ridho itu. Maka ini kategorinya ini muamalah saling ridho tapi melanggar syariat. Maka taubatnya adalah yang senantiasa tidak tahu itu haram, maka berhenti dan tidak mengambil yang belum diterima. Ini jamaah Allah, ya. Sekali lagi, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, bertaubat dari muamalah yang saling ridho tapi melanggar syariat, kayak tadi riba, kemudian sogok menyogok, kemudian jual beli tapi dalam kategori melanggar syariat. Maka yang tahu itu adalah haram, berhentilah dari perbuatan tadi dengan tidak mengambil yang belum diserahkan atau belum diterima. Itu yang berhenti. Kayak tadi ketentuan Allah dalam Al-Quran, begitu mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang haramnya riba, berhenti. Yang telah lalu biarlah berlalu, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat pasti Allah Maha Penerima taubat. Yang kedua, jangan Allah, yang pertama tadi kan tidak tahu itu haram, kemudian dapat pencerahan, berhenti saja. Nah sekarang yang tahu itu haram, maka tidak mengambil uang atau barang yang belum diserahkan lawan transaksi. Jadi udah, itu stop gitu. Ya, itu jawaban Allah. Adapun barang atau uang yang sudah digunakan, wajib memperkirakan dan menggantinya, lalu diserahkan kepada fakir miskin atau dibuatkan fasilitas umum. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala sebagai wujud dari taubat dari harta yang tidak halal. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, karena hamba Allah yang mukmin, yang muslim kepada Allah SWT, pasti kita menginginkan ibadah kita makbul di hadapan Allah. Tapi ketika ada harta haram, maka tidak
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah maha bersih, maha baik, maha suci, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari hal yang baik. Maka yang tidak baik tidak akan Allah terima. Seumpama orang berkorupsi kemudian dia sedekahkan hasil korupsinya, tidak akan ada pahala sedikit pun bagi dirinya, karena itu adalah bukan harta miliknya. Tetapi harta yang disedekahkan secara murni hasil dengan cara halal, itulah yang akan membawa kepada kebaikan dan barokah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, adalah subul iman yang ke-39. Intinya dalam buku ini adalah wajibnya setiap pribadi muslim untuk senantiasa mandiri dalam hidup dengan cara mencari nafkah yang halal, dan haramnya kaum muslimin senantiasa hanya berpangku tangan berharap kepada milik rezeki dari orang lain, walaupun dia alasannya sibuk ibadah kepada Allah, itu tidak dibenarkan. Karena orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa tidak menjadi beban orang lain, tapi justru senantiasa mampu mengurangi beban orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di masa Umar bin Khattab ada seorang pemuda yang setiap saat dia berada di masjid, ya, bukan marbot masjid, maksudnya dia pagi zikir, setelah sholat terus, ya, begitu dia menjelang zuhur dia pulang makan, kemudian kembali ke masjid, terus zikir, sholat, terus begitu, hari-hari begitu. Sehingga Umar bin Khattab bertanya, wahai anak muda, siapa yang menjamin makan? Dia bilang, kakakku, kakaknya. Bagaimana kakakmu? Kakakmu sholat dan kemudian dia bekerja. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu dan kakakmu lebih baik kakakmu daripada dirimu. Inilah kaum muslimin. Maka firman Allah SWT dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah selesai ditunaikan, dilaksanakan, telah selesai pelaksanaan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari dari karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ini ketentuan Allah SWT. Maka kaum muslimin jamaah Allah, senantiasa kita dalam hidup ini adalah insya Allah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mandiri, dalam arti adalah kita bersabar berdiri di kaki sendiri. Itulah ketetapan ketentuan Allah dan Rasulullah SAW. Karena di masa Rasul ada orang yang minta ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, seseorang yang senantiasa dia membawa alat, kalau saat itu adalah untuk mencari kayu bakar, dan kemudian dia menjualnya, itu lebih baik baginya. Jamaah Allah, inilah pentingnya kita senantiasa insya Allah Ta'ala kita menjadi hamba Allah yang mandiri, yang senantiasa bisa membantu orang lain. Maka mudah-mudahan moto kita adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak menjadi beban orang lain, tapi justru kita bisa membantu mengurangi beban orang lain. Demikian jamaah Allah, silahkan jika ada yang menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan sedikit ada orang yang misalkan Islam, kemudian dengan yang orang yang bertanggung jawab apakah juga pernah dosa riba. Kemudian yang kedua, kalau ada dia terkait dengan yatim piatu, kalau ada anak piatu kemudian bapaknya mampu, tapi bapaknya tidak, terus berpindah ke mama, itu termasuk hak menjadi yatim atau gimana? Mana itu kasusnya? Ya, terima kasih Pak Haji. Yang pertama tadi terkait dengan orang yang berhutang tapi orang yang tapi bukan yang berhutang. Jadi yang hutang itu misalkan kredit lah gitu kan. Itu kan berarti hutang kan. Yang hutangnya kan kredit ya, hutangnya atau tidak yang berhutang. Nah, orang yang berhutang itu apakah kena dosa riba atau tidak? ya. Jazakallah Pak Haji. Yang pertama adalah apakah orang yang
dia mampu itu bayar gitu, tapi kredit gitu. Ketika dia hutang itu kan dia sebenarnya juga mampu, artinya tetap mempunyai kewajiban hutang plus bunganya misalnya. Tapi kan dia seolah-olah jadi korbannya kan gitu. Nah, yang mengasih hutang itu kan dapat juga dari bunganya itu. Orang yang mengasih hutangnya ke pihak pemberi hutang itu apakah juga kena dosa riba? Iya, jazakallah, lebih baik lagi. Rasulullah SAW tadi dalam hadisnya sebutkan bahwa orang kategori dalam dosa riba itu adalah akilah riba, wa mukilahu, wa katibaihi, wa syahidaihi. Jadi pokoknya seluruhnya sama. Yang meminjamkan, yang meminjam, yang menjadi penulis, yang menjadi saksi, itu semuanya mendapatkan dosa. Hum sawa'un, semuanya sama. Gitu kan. Jadi kan sekarang ini umpama kalau ada orang yang suka meminjamkan tapi nggak ada yang minjam, kan dia juga tidak akan bisa meminjamkan itu. Justru karena banyaknya permintaan kan, maka itu menjadi luar biasa. Ada istilah bangke tadi, ada istilah apa, bangkebok dan segala halnya. Ya, itu adalah karena memang ada yang menghutang, dan mereka itu yang disebutkan riba itu adalah karena tadi yang pun pihak yang meminjamkan meminta lebih. Mengambilkan lebih, itu keuntungan di sana. Ya, itulah yang senantiasa kategori riba itu bukan hanya yang meminjamkan, tapi yang minjam juga sama. Jadi semuanya sama, saksinya, penulisnya, itu juga pengedarnya sama, itu semuanya sama. Yang kedua, apakah jika ada orang yang ditinggal wafat ibunya, misalnya kan di kitab piatu, ya, kemudian ayahnya pergi, apakah dia kategori yatim? Jazakallah. Orang yang ditinggal ibunya tidak kategori yatim. Tapi kan anak ini menjadi tidak terarah dan menjadi umpama kesusahan karena tidak tanggung jawab ayahnya. Maka bukan berarti keyatiman yang harus kita bantu, tapi karena kepakirannya, kemiskinannya, bukan karena dia status sebagai yatim. Jadi tidak berani menerima yatim ya. Jangan. Iya, tidak kategori. Kalau ditinggal yatim piatu gimana? Ini untuk yatim piatu. Apakah piatu itu masih masuk ke dalam yatim piatu? Iya, jangan. Kalau kategori piatu itu adalah apakah dia kategori yang miskin atau tidak? Ya. Kalau kategori yatim itu kan memang jelas yatim, ditinggal oleh ayahnya. Karena dalam syariat ini jamaah Allah adalah kenapa yatim ditegaskan? Karena yang wajib menapahi adalah ayah. Ketika ayah tidak ada, maka anak yatim ini jangan sampai kehilangan sosok ayah, juga kehilangan figur ayah itu, Pak. Seandainya sosok ayah tidak ada, hanya wafat ayahnya, diharapkan ada figur ayah. Siapa menjadi figur ayah? Kerabat dia atau kaum muslimin. Itu. Jadi jangan sampai sosok ayahnya tidak ada, figur ayah pun tidak ada. Maka kenapa ketika Rasulullah SAW ayahnya wafat, yang menjadi figur ayah beliau siapa? Kakeknya, pamannya. Itu figur ayah. Walaupun sosok ayahnya tidak ada, itu jawaban Allah. Maka seandainya ada orang yang senantiasa dia piatu, ya, apakah dia mendapatkan hak dari kategori yatim karena dia yatim piatu? Tapi kan bahasanya yatim piatu. Kategori dalam syariat itu Al-Quran itu tidak menyebut piatu, ya. Itu istilah di negara kita. Al-Quran itu menyebutnya yatim. Karena yatim itu adalah orang atau anak yang memang ditinggal oleh ayahnya yang senantiasa punya kewajiban untuk menafkahinya. Maka ketika ada anak yatim, jalan Allah, dia kehilangan sosok ayah, tapi jangan sampai kehilangan figur ayah. Siapa yang jadi figur ayah? Bisa kerabatnya, bisa juga kaum muslimin pada umum. Demikian Allah SWT. Waalaikumsalam. Tadi kan membebaskan hutang. Apakah perlu disampaikan pada orang yang cukup niat aja? Ya, jazakallah haji. Ketika maaf ini, kan ketika membebaskan hutang itu, kalau orangnya ada yang terbaik langsung sampaikan.
dan itu akan menjadi kebahagiaan dan sangat luar biasa. Tapi kalau hanya di hati, justru orang bersangkutan masih beban kan? Contoh ini, mohon maaf ya, mungkin jamaah tidak pernah punya hutang ya. Contoh, orang yang punya hutang bertemu dengan orang yang menghutahi, kira-kira gimana? Begitu ketemu tuh sudah kikuk duluan kan? Apalagi sudah jatuh tempo, sudah punya perasaan luar biasa. Maka untuk menghilangkan itu bagaimana caranya? Datang, sampaikan, saya bismillah, apa yang sudah kamu pinjam saya sudah bebaskan, saya sedekahkan, udah ikhlas, tidak usah dibayar. Kan itu menjadi luar biasa. Justru saat itu orang ini akan mendoakan luar biasa. Itu jawaban Allah. Maka yang terbaik adalah senantiasa diberitahukan supaya tidak menjadi beban bagi orang yang bersangkutan. Itu lagi ya. Tapi ada begini ya, kadang-kadang orang ada yang biasa berhutang gitu, bahkan tidak bayar gitu. Jadi si orang itu kan macam-macam, ada memang tadinya mungkin bisa seperti menghutang niatnya bayar. Tapi ada juga orang yang memang kerjanya suka ngutang dan tidak mau bayar gitu. Habit. Ada juga. Nah, kan kita kadang-kadang berpikir ya udahlah, yang lama udah kita ikhlaskan, yang penting nggak usah pinjam lagi gitu. Baik. Maka betul Rasulullah SAW, jamaah Allah, orang yang minjem uang, minjem utang dan niat dia untuk membayar, maka Allah akan memudahkan untuk itu. Tapi sebaliknya, orang yang minjem uang dan ada niat di hatinya untuk senantiasa menghindar untuk membayar, maka dia akan semakin sulit dalam hal itu. Jadi kembali kepada niatnya. Maka kalau kasus seperti itu, ya kembali kepada kebijakan kita. Ini orang sudah biasa, itu betul ya. Bahkan ujung-ujungnya minta diikhlaskan, dia yang minta malah gitu ya. Ini udah biasa. Nah kalau sudah menjadi habit begitu, memang kita harus berikan hukum secara sosial dalam arti punishment kepada orang seperti itu, ya jangan diucapkan dibebaskan. Walaupun kita sudah membebaskan, paling tidak dia akan menjadi beban. Ini bisa masih punya hutang untuk tidak minjem lagi Pak. Karena kalau sudah habit lah, dia udah saya bebasin, nanti pasti besok datang lagi gitu ya. Gitu ya. Padahal kita masih banyak orang lain yang perlu kita bantu, bukan hanya dia saja. Karena ketentuan Allah dan Rasulnya, setiap orang jangan berpangku kepada orang lain, tapi dia harus berdikari, berdiri di kaki sendiri. Itu ya Allah. Jadi kalau maka betul Rasulullah SAW, orang yang punya hutang dan niat untuk bayar, pasti Allah membantu dia untuk mampu melunasinya. Tapi kalau ada niat untuk kayak tadi kategorinya, justru dia akan semakin berat akan terlibat. Padahal hutang di akhirat yang paling berat. Kenapa? Karena tidak orang akan terhalang oleh surganya Allah, walaupun banyak amal soleh kalau masih punya hutang kepada sesama. Demikian jalan Allah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hilaf, salah, kurang dari saya pribadi, mohon maaf kepada seluruh jamaah dan